Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Darul Abrar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah saya untuk membacakan hadis Rasulullah SAW yang berjudul Rakus Harta Sumber Bencana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal mukthirina humul muqilluna yaumal qiyamah illa man a'tahu Allahu khairan fanafaha fihi yaminahu wa shimalahu wa baina yadayhi wa wara'ahu wa amila fihi khairan. Sesungguhnya orang-orang yang banyak harta adalah orang-orang yang sedikit kebaikannya pada hari kiamat, kecuali orang yang diberi harta oleh Allah lalu dia memberi kepada orang yang di sebelah kanannya, kirinya, depannya dan belakangnya. Dia melakukan kebaikan pada hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah mengatakan, sesungguhnya setiap umat memiliki ujian, maksudnya kesesatan dan kemaksiatan. Dan ujian umat ini adalah harta. Maksudnya harta menyebabkan kelalaian, karena harta bisa melalaikan pikiran dari ketaatan dan bisa menyebabkan lupa akhirat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki ujian, dan ujian umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Oleh karena itu, ujian dengan harta akan menampakkan jati diri umat ini, akan menguji sesungguhnya dalam berpegang teguh dengan syariat, mempertahankan kesucian jiwanya, serta akan menguji tekadnya untuk tetap berpegang dengan ajaran yang hak, ataukah akan menyerahkan kita kepada ketamakan nafsunya sehingga rela menukarkan agama dengan dunia, gandrung kepadanya yang kemudian berlanjut dengan membuat berbagai kerusakan di muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda, kerusakan pada sekawanan kambing akibat dua serigala yang lapar dilepaskan padanya tidak lebih parah dibandingkan kerusakan pada agama seseorang akibat kerakusannya terhadap harta dan kemuliaan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Maka selayaknya seorang hamba tidak membiarkan dirinya diperbudak harta dalam kehidupannya, selalu berangan-angan dan bermimpi untuk mendapatkannya, mencintai dan membenci karenanya, membela dan memusuhi harta, karena hal itu hanya akan membawa kepada kehancurannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah hamba orang yang diperbudak dinar, dirham, beludru dan kain bergambar. Jika dia diberi, dia ridho; jika tidak diberi, dia tidak ridho. Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana kita maklumi bahwa manusia memiliki sifat tidak merasa puas dengan harta yang dimilikannya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, kekayaan yang hakiki bukanlah dengan hanya banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tuhibbunal mal hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Quran surat Al-Fajr ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya,
dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Mungkin cukup sekian pembacaan hadis pada kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah, untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus dompet dan umat muslimin dan muslimat, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dan dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.